Baik Prof, lalu apa sebetulnya Prof langkah konkret yang saat ini tengah direncanakan atau akan dilakukan ke depannya dari Kemnaker untuk bisa meningkatkan keterampilan tenaga kerja Indonesia ya, agar bisa bersaing di tingkat global. Kalau tadi Prof juga menyampaikan ada job fair atau ada pelatihan-pelatihan. Dan juga mungkin Prof kalau dilihat secara luas ya Prof ya, sebetulnya kualitas begitu Prof dari tenaga kerja di Indonesia sendiri seperti apa Prof? Apakah sudah cukup mampu untuk bisa bersaing di tingkat global? Iya, kalau apakah sudah bisa bersaing, jawabannya sebagian sudah ya, tapi memang kita punya PR, sebagian belum. Jadi kalau kita lihat data, sekitar 80-an% ya, tenaga kerja kita itu lulusan SD, SMP, SMA. Yang SD, SMP itu sampai 55%, Mbak Sinta ya. Sehingga ini adalah potret ya. Kalau kita benchmark ke negara lain seperti Vietnam, ya, mereka itu punya sekitar 10% angkatan kerja mereka itu lulusan vocational training. Ya, kita belum. Kita tuh mungkin 1% berapa. Jadi mereka memang mungkin disiapkan ya, Prof ya? Nah, disiapkan. Jadi kata kuncinya saya setuju tadi. Kata kuncinya itu harus disiapkan. Nah, bagaimana kita menyiapkan? Vocational center itu bukan berarti hanya dari balai latihan kerja gitu ya. Kita punya SMK, kita punya politeknik. Kemarin ya, beberapa minggu yang lalu kita sudah kesepakatan dengan Kementerian Dasar ya, menengah untuk ayo kita inline-kan apa yang ada kurikulum di SMK kita, kemudian dengan balai latihan kerja kita. Effort yang sama juga ya, kami yang mungkin punya peta terkait dengan apa yang di industri, kita juga akan melakukan kolaborasi dengan Kementerian Ristek Dikti ya. Ayo, industri ke depan itu seperti ini loh. Tuntutan digital workers kita itu sekarang kita itu baru 5% kebutuhannya. Baru 5% yang ahli dalam digital. In average kalau kita lihat benchmark itu harus sampai 20%. Bisa nggak perguruan tinggi kita menyiapkan digital talent untuk mengisi gap 15% yang tadi misalnya. Nah, jadi memang harus kolaborasi semua kementerian yang mengelola terkait dengan pendidikan dan pelatihan, Mbak Sinta. Baik Prof, tapi sejauh ini Prof, bagaimana dukungan pemerintah begitu Prof terkait sektor pendidikan vokasi dan juga pelatihan kerja ini untuk bisa menghasilkan SDM yang unggul dan juga berdaya saing Prof di tingkat global? Iya, kalau sebenarnya perhatian pemerintah kan sudah lama ya. Dulu kan ada gerakan untuk hayo masuk SMK ya kalau nggak salah ya, beberapa tahun yang lalu itu sudah gitu ya. Tapi memang sering saya sampaikan Indonesia ini kan besar Mbak Sinta ya. Jadi kalau di negara lain, Vietnam kita ambil contoh, mereka melakukan transformasi mungkin karena kecil bisa cepat gitu ya. Kalau kita kan SMK ada berapa ribu se-Indonesia. Ya, bagaimana kemudian ini juga terkait dengan ekosistemnya. Ya, kita ingin misalnya transformasi SMK, tentu bukan kami ya, tentu Kementerian Dasar Menengah ya. Itu juga bagaimana mereka menyiapkan ekosistemnya, kemudian tadi ya meng-align-kan sesudah lulusan itu seperti apa, kemudian meng-align-kan dia dengan industri ya, harus proaktif gitu ya, untuk menangkap peluang-peluang di industri disambungkan dengan SMK dan seterusnya. Kami juga sama ya. Jadi kalau untuk konteks kami, kita punya BLK, Balai Latihan Kerja di bawah pemerintah pusat dan seterusnya. Yang kami lakukan sekarang adalah kita kerjasama dengan industri yang kita perkuat. Ya, apalagi sekarang anggaran kita juga semakin terbatas ya Mbak Sinta ya. Ayo, industri butuh apa? Kami punya fasilitas. Ya, ada 21 balai besar yang kami balai dan balai besar yang kami miliki. Kita lengkap fasilitas terkait tentang workshop dan seterusnya ya. Butuhnya industri apa? Ya, kami akan siapkan. Ya, jadi kita cari demand-nya dulu. Jadi kami berangkat dari demand-nya dulu seperti apa, kemudian kita siapkan. Termasuk future demand yang digital dan macam-macam ya, kita juga kerjasama dengan industri. Kita kerjasama juga mungkin kerjasama dengan CSR mereka bisa juga gitu ya. Dan kita juga sedang merintis program-program magang ke luar negeri Mbak ya. Dan ini juga demand-nya besar gitu ya. Nah, ada yang mereka membutuhkan tenaga kerja, ada yang membutuhkan tenaga magang sebenarnya. Nah, ini juga peluang kita untuk
melakukan upgrading tenaga kerja kita 2 tahun 3 tahun mereka ikut magang, maka kemudian mereka kembali dengan skill yang lebih baik gitu.